Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Informasi lainnya pemirsa, investasi dan instrumen emas, reksadana dan saham masih menarik tahun 2022 mendatang. Analis memprediksi kinerja indeks saham bisa tumbuh 10-12% tahun depan dengan pergerakan indeks saham menuju ke 7.400. Tahun 2022, investasi emas, reksadana, dan saham masih menarik untuk dicermati. Perencana Keuangan Prita Gozi menilai investasi emas terbukti stabil dalam jangka menengah dan panjang. Sementara investasi di pasar modal juga menarik seiring dengan pemulihan ekonomi di Indonesia. Leading indicators untuk terjadinya perbaikan ekonomi salah satunya adalah dari konsumsi masyarakat. Jadi ini menarik. Otomatis kalau misalnya kita melihat bahwa masyarakat akan berkonsumsi, kemudian mereka juga akan melakukan perjalanan, mobilitas dan sebagainya, maka untuk Anda yang memang tertarik dengan instrumen saham, Anda juga bisa melihat nih kira-kira sektor-sektor mana saja yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di industri tersebut. Nah, untuk Anda yang lain, kalau saya melihatnya jangan terlalu berpikir terlalu jauh. Jadi untuk kita yang awam, misalnya Anda bisa memulai dengan investasi emas. Karena investasi emas itu sudah terbukti bahwa dalam jangka menengah hingga panjang dia akan mengalami pertumbuhan. Meskipun mungkin tidak bisa memberikan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat, tetapi secara kestabilan dia mampu memberikan hal tersebut. Nah, untuk investor yang lain yang memang memiliki aset investasi yang ingin dikelola, barangkali juga bisa memikirkan untuk membeli reksadana. Karena Kepala Riset Infovesta Wawan Hendrayana memprediksi indeks harga saham gabungan bisa naik 10-12% tahun depan menuju level 7.400 dengan asumsi indeks ditutup di level 6.600 pada akhir tahun 2021 dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5% di tahun 2022. Saham sektor perbankan, barang-barang konsumsi, dan telekomunikasi menjadi saham dengan kinerja prospektif di tahun depan. Jadi ada beberapa sektor yang dipandang diuntungkan. Pertama adalah mesin dari perbaikan ekonomi, yaitu sektor keuangan. Jadi sektor bank-bank besar terutama yang saya lihat seperti contohnya Bank BBCA, Bank BBRI ini cukup menarik, apalagi mereka juga memiliki anak usaha untuk bank digital. Jadi industri bank digital yang sekarang sedang berkembang ini bisa dijangkau oleh investor dengan proksi masuk ke bank tadi. Lalu adalah sektor consumer good tentunya, kita melihat saham-saham seperti ICBP, KLBF ini dapat diuntungkan di tahun depan dari recovery ekonomi. Lalu dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi bisa saja, kita tidak tahu ya apakah ada resiko, ada varian baru mungkin di tahun depan. Nah, kalau berkaca kepada itu, maka satu sektor yang sangat defensif, resilient terhadap pandemi adalah telekomunikasi, terutama untuk tower-towernya. Jadi seperti saham-saham TWR, TBIG, ini terbukti di tahun 2020 dan 2021, mereka justru meningkat pendapatannya. Apalagi di tahun depan itu sudah akan ada sinyal analog dari TV itu akan digantikan dengan sinyal digital. Pergerakan investasi saham pada tahun 2022 juga masih akan dipengaruhi faktor pengendalian COVID-19 dan resiko varian baru Omikron, serta rencana kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Pengendalian COVID-19 yang diikuti kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menjadi sentimen positif bagi pasar saham. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Metro TV.